Pura-pura lumpuh. Episode 48. Gerhana bulan total. Karya Via Raya. Terus di mana Irsyad sekarang, Pak, Bu? Tanya Firas. Ada di ruang perawatan, sahut Susilo. Kalau begitu, saya izin permisi, Pak, Bu, mau lihat kondisi Pak Irsyad dulu. Pamit Firas. Ia berbalik arah dengan tangan yang terkepal kuat. Ia sudah tidak sabar ingin melabrak Pak Irsyad yang ia anggap sebagai biang masalah. Loh, Nak Firas mau kemana? Apa nggak sebaiknya kita jenguk Nak Zafran dulu sebelum jenguk Pak Irsyad? Pertanyaan Wati membuat Firas mengurungkan langkahnya. Ia berhenti dan berpikir. Bukankah Zafran jauh lebih penting daripada kemarahannya terhadap Pak Irsyad? Lagi pula, tidak ada gunanya bagi Firas untuk menemui guru sekaligus mantan idola istri kecilnya itu. Yang ada, ia hanya membuang-buang tenaga saja. Toh, kini Prita sudah menjadi miliknya. Jadi lebih baik, ia mengabaikan masalah apa saja yang telah ditimbulkan oleh Pak Irsyad. Ya udah Pak, Bu, kita sama-sama jenguk Zafran. Setelah itu, baru kita jenguk Anggi. Ajak Firas memutuskan. Loh, Nak Firas nggak jadi jenguk Pak Irsyad? Tanya Wati mendengar penuturan menantunya. Besok-besok aja, Bu. Kasian kalau Prita harus tinggal lama-lama. Soalnya keadaannya sedang tidak stabil. Jawab Firas beralasan. Meskipun alasannya ada benarnya juga, tetapi ia berusaha menghindar dari pertanyaan-pertanyaan yang akan ibu mertuanya lontarkan. Oh iya, Bapak sampai lupa loh. Keadaan Prita gimana? Apa kata dokter? Kenapa Prita bisa pingsan? Tanya Susilo baru mengingat putrinya. Prita nggak kenapa-napa, Pak. Cuman kecapean sama banyak pikiran aja. Soalnya sebentar lagi Bapak sama Ibu mau punya cucu. Jadi mulai sekarang Prita nggak boleh kecapean sama nggak boleh banyak pikiran. Sahut Firas menjelaskan. Ya ampun Pak, sebentar lagi kita mau gendong cucu. Tutur Wati memeluk suaminya karena terlalu bahagia. Ia tidak menyangka bahwa Prita akan memberinya cucu secepat ini. Padahal orang-orang akan mendapat cucu ketika usia anaknya lebih dari 20 tahun. Sedangkan dirinya akan mendapat cucu di usia Prita yang baru menginjak 18 tahun. Iya Bu, Bapak senang banget. Sebentar lagi Bapak bakal dipanggil kakek. Balas Susilo memeluk istrinya tidak kalah bahagia. Mereka berdua berpelukan sambil berlompatan. Terlihat sekali seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Sementara Firas, ia hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya melihat tingkah konyol kedua ibu bapak mertuanya. Firas, Susilo dan Wati berjalan menuju ruang perawatan Zafran. Sampai di sana, terlihat Zafran sedang menatap langit-langit ruangan. Entah seberapa rasa sakit yang ia derita sehingga membuatnya terdiam tanpa kata. Gimana keadaan kamu, Zah? Tanya Vira setelah masuk ke dalam. Saya baik-baik aja, Pak. Cuman sedikit pusing aja. Sahut Zafran sambil menyentuh kepalanya. Maaf karena kamu jadi begini, Zah. Ujar Firas merasa bersalah. Kenapa semua orang harus meminta maaf? Padahal Zafran tidak pernah menyalahkan siapapun atas kejadian apa yang menimpanya. Gak ada yang salah di sini, Pak. Kecelakaan yang menimpa saya memang sudah menjadi takdir saya atas kuasanya, kata Zafran. Makasih, Za.
balas Firas. Nak Firas, bapak sama ibu ke ruangan Prita dulu ya. Nak Zafran cepet sembuh, pamit Susilo. Karena sebelumnya ia sudah menemani Zafran sejak siuman tadi. Terima kasih Pak, Bu sebelumnya, ujar Zafran. Gak perlu sungkan, Nak Zafran, jawab Wati. Firas mengantar Susilo dan Wati sampai depan pintu. Kemudian ia menanyakan apakah mereka sudah tahu di mana ruang perawatan Prita berada. Udah tahu kok, mendingan Nak Firas buru-buru masuk temenin Nak Zafran. Akhirnya Firas kembali masuk ke dalam menemani sang sekretaris. Meskipun ia sudah mendengar bagaimana jawaban Zafran, tetapi ia masih tetap merasa bersalah. Jika saja ia tidak meminta Zafran untuk menjemput dan mengantar mertuanya ke rumah sakit, mungkin saat ini Zafran masih dalam keadaan sehat walafiat. Kamu kenapa, Za? Kok dari tadi saya perhatiin kamu kayak nggak tenang gitu? Bahkan Firas pun bisa melihat kegundahan hati di mata Zafran. Anggi mana ya, Pak? Kok dari tadi semenjak saya siuman dia nggak datang-datang buat jengukin saya? Akhirnya terjawab juga alasan Zafran terdiam dan hanya menatap ke atas. Emang kamu nggak tahu kalau Anggi dirawat? Tanya Firas. Apa? Anggi dirawat? Teriak Zafran bangkit dan mencoba untuk duduk. Au! Pekik Zafran kesakitan menyentuh kepalanya yang sedang diperban. Hati-hati dong, Za. Peringat Firas membantu Zafran membaringkan tubuhnya kembali. Tapi kenapa Anggi bisa dirawat, Pak? Tanya Zafran khawatir. Saya juga nggak tahu kenapa. Apa kamu mau saya pindahin ke Anggi ke sini? Tawar Firas. Kalau bisa sih, Pak. Tentu saja bisa. Kamu tunggu sebentar ya, biar saya bawa Anggi ke sini. Tapi ingat, dia sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri, dan kamu tidak saya izinkan untuk menyakiti hatinya. Firas memperingatkan Zafran sebelum akhirnya membuat Anggi terluka. Beruntung sekali menjadi Anggi karena mendapat kakak laki-laki seperti Firas. Belum lama mereka saling mengenal, tetapi Firas sudah menganggapnya sebagai seorang adik. Orang-orang biasa menyebutnya adik ketemu gede. Tapi ini berbeda dengan maksud orang-orang. Karena Firas benar-benar menganggap Anggi sebagai adiknya dan tidak lebih. Firas keluar dari ruang perawatan Zafran menuju ke layan servis. Ia berencana memindahkan Anggi dan Zafran sekaligus ke dalam ruangan yang sama. Tidak hanya itu saja, ia juga berencana memindahkan mereka berdua ke ruangan terbaik di dekat ruangan di mana Prita dirawat. Ia ingin mengawasi mereka bertiga secara bersamaan. Proses pengajuan tidak membutuhkan waktu lama. Dalam waktu singkat, Firas mampu memindahkan 2 orang pasien sekaligus ke dalam satu ruangan. Perawat mendorong ranjang pasien Zafran dan Anggi beriringan. Zafran menoleh ke samping menatap wajah Anggi yang memucat. Ia menyentuh tangan gadis itu yang tiba-tiba terjuntai ke arahnya. Aku yang ketabrak mobil, kenapa kamu malah ikut dirawat? Sebenarnya kamu kenapa, Anggi? Batin Zafran bertanya-tanya. Sampai di ruang perawatan VVIP, Zafran dan Anggi ditempatkan beriringan. Pria itu masih menatap dan memegang tangan Anggi. Ia masih penasaran dengan alasan mengapa Anggi sampai pingsan dan dirawat. Terlebih sampai sekarang gadis itu belum sadar juga. Sepertinya Anggi mengalami shock berat, Zah.
Dokter bilang semenjak dia dibawa ke sini sampai sekarang dia belum juga sadar. Padahal kan kamu yang mengalami kecelakaan beruntun, bahkan dia, kata Firas. Ketika mengatur perpindahan ruangan, Firas sempat menanyakan keadaan Anggi pada dokter. Dan ya, dokter mengatakan hal yang sama seperti yang Firas katakan saat ini. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, nanti setelah Anggi sadar. Sebegitu terpukulnyakah Anggi hari ini sampai-sampai membuatnya enggan untuk membuka mata? Pasti dia terkejut melihat saya tertabrak mobil dan pingsan, Pak. Lirik Zafran menekan dadanya yang terasa sesak. Bisa jadi. Udah, mendingan kamu istirahat, balas Firas. Saya mau lihat keadaan Prita dulu. Takutnya dia bangun terus nyariin saya, imbuhnya. Prita tidak akan mencarinya meskipun ia sudah bangun, karena saat ini sudah ada kedua orang tuanya di sisinya. Apalagi sudah lama ia tidak bertemu dan berkunjung menjenguk kedua orang tuanya. Jadi hari ini ia bisa melampiaskan rasa rindunya. Terima kasih Pak sebelumnya, ucap Zafran. Firas sedang berada di luar ruang perawatan istri kecilnya. Di situ ia bisa mendengar tawa yang sangat nyaring. Untuk pertama kalinya ia melihat Prita tertawa lepas. Dan kali ini ia tidak ingin mengganggu kebahagiaan Prita. Ia menunggu beberapa saat di luar hingga waktu makan malam pun tiba. Ia bergegas pergi keluar untuk mencari makanan untuknya dan juga untuk ayah ibu mertuanya. Setelah membeli makanan, ia mengetuk pintu dan masuk ke dalam. Ia meletakkan bungkus makanan di meja dan menghampiri istri kecilnya. Ia mengambil remote yang ada di meja dekat ranjang pasien. Ia menyalakan televisi sekedar untuk mengisi keheningan. Pak, Bu, makan malam dulu, kata Firas. Kamu gak makan sekalian, Nak Firas? Tanya Susilo. Enggak, Pak, tadi Firas sudah makan di sana, sahut Firas. Loh, hari ini mau ada gerhana bulan total. Prita, buruan kamu ngumpet di kolong, kata Wati setelah mendengar berita yang ada di televisi. Emang kenapa, Bu? Tanya Prita tidak tahu menahu maksud ucapan dari sang ibu. Kata orang zaman dulu sih, kalau ada gerhana bulan atau gerhana matahari, orang hamil harus bersembunyi di bawah kolong meja. Kalau enggak ya di kolong tempat tidur. Nah, sekarang kamu kan sedang hamil, jadi cepetan turun sayang. Wati menjelaskan kepercayaan orang zaman dulu pada putrinya. Tapi Prita masih lemes, Bu. Prita nggak bisa kalau harus ngumpet di kolong, kata Prita. Emang nggak bisa diganti sama Firas aja, Bu, yang ngumpet di kolong? Kasian kan Prita masih sakit. Firas ini ada-ada saja. Sudah jelas-jelas tadi ibu mertuanya menjelaskan bahwa orang hamil yang harus bersembunyi di bawah tempat tidur atau meja jika ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Tapi malah ia bertanya sebaliknya. Memangnya kamu yang hamil, sahut Wati. Firas terkekeh geli sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Terus gimana dong, Bu? Kan kasihan bumil ini yang sedang lemah tak berdaya. Apa nggak bisa ngumpet di dalam selimut aja? Firas sengaja membesar-besarkan keadaan Prita agar ibu mertuanya mau mendengarkan sarannya. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kelihatan. Tutup seluruh tubuh Prita rapat-rapat. Nanti kalau gerhana bulannya udah selesai, Prita boleh membuka selimutnya, balas
Wati. Firas tersenyum puas mendengar jawaban ibu mertuanya. Ia membantu Prita menutupi seluruh tubuhnya sampai gerhana bulan total selesai. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Firas meminta agar bapak dan ibu mertuanya pulang. Bapak sama ibu pulang dulu aja, biar Firas yang jagain Prita. Besok pagi baru deh bapak sama ibu kesini lagi, kata Firas. Ya udah kalau begitu bapak sama ibu pulang dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa sama Prita jangan lupa langsung kabari bapak, jawab Susilo. Iya pak, pasti. Bapak sama ibu mau Firas pesenin taksi dulu nggak? Nggak usah, kamu temenin Prita aja. Pantengin terus televisi sampai berita gerhana bulan total selesai. Baru Prita boleh keluar dari selimut. Iya pak, jawab Firas lemah. Padahal ia berencana untuk membuka selimut Prita jika bapak ibu mertuanya sudah keluar. Karena sedari tadi, Prita sudah merengek mencubit-cubit tangan Firas, sudah meminta keluar dari selimut. Tapi karena sudah mendapat peringatan, jadi ia tidak ingin membangkang dan terjadi hal buruk pada Prita dan calon bayinya. Udah belum om? Tanya Prita setelah kedua orang tuanya keluar. Udah, nurut aja. Daripada ntar kamu sama calon anak kita kenapa-napa, balas Firas. Tapi om, aku udah gak betah, gerah banget tahu, sungut Prita. Ya udah tahan aja, sebentar lagi juga kelar kok. Ntar aku kasih hadiah deh, kata Firas membujuk. Emang aku anak kecil dikasih hadiah segala, sungut Prita kesal. Ya gak anak kecil doang kali tak. Kamu mau apa deh? Ntar aku beliin, kata Firas mencoba membujuk calon ibu dari anaknya. Bener nih, tapi apa aja ya om? Meski curiga, tetapi Firas tetap mengiyakan ucapan istri kecilnya. Iya, emangnya kamu pengen minta apa? Tanya Firas penasaran. Abis ini aku pengen nonton drama Korea. Jadi Om Firas beliin makanan sama minuman yang banyak ya. Sama aku pengen martabak telur. Terus aku pengen apa lagi ya? Aku pengen makan soto Betawi yang di dekat rumah bapak. Udah itu aja. Jangan nolak. Ingat, ini kemauan calon anak kamu, kata Prita sambil mengusap perutnya menahan tawa. Kapan lagi ia bisa mengerjai suaminya? Apalagi dengan alasan calon bayi di perutnya. Akan sangat mudah baginya untuk meminta apapun dengan alasan si cabang bayi yang menginginkannya. Sudah kuduga, kata Firas. Ya udah, ntar belinya kalau gerhana bulan udah selesai ya. Jangan nyuruh Mas Zafran buat beliin semuanya. Ingat, bayi kita mau ayahnya sendiri yang beliin, kata Prita mengingatkan. Ya nggak mungkin lah aku nyuruh orang sakit buat beliin, kata Firas keceplosan. Loh, Mas Zafran sakit om? Tanya Prita bangkit terduduk. Iya, dia mengalami kecelakaan tadi sore, sahut Firas serbata. Dirawat di rumah sakit mana? Apa dirawat di rumah sakit ini juga? Ayo om kita jenguk sekarang. Apa yang Firas takutkan akhirnya terjadi juga. Gara-gara keceplosan ngomong, Prita jadi seperti ini. Ia tidak tahu harus menjawab apa karena pria terlihat sangat memaksa. Udah ayo, gak pakai lama. Prita turun dari ranjang pasien sebelah kiri sambil memegangi gagang infus. Firas terdiam memikirkan cara untuk menghentikan istri kecilnya. Ia takut jika Prita melihat Anggi yang tidak sadarkan diri akan membuatnya terkejut dan membuat Prita mengalami pendarahan lagi. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen,
share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.